Perkenalkan, nama saya Mercy Pratakali Lumang, mahasiswa semester 3 dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Saat ini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara kita hidup sebagai orang kudus. Dan saat ini saya mengambil tema yaitu hidup dalam kekudusan. Kita masuk pada kudus. Kudus sudah sangat tidak tabu lagi untuk kita dengar. Karena kudus itu berarti hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang jauh daripada nafsu-nafsu duniawi, hidup yang sangat suci dan tentunya terarah kepada Tuhan Yesus. Hidup yang sangat bergantung kepada Tuhan Yesus. Kudus dalam bahasa Ibrani yaitu kadosh, yang artinya naik lebih tinggi. Ada juga artian lain daripada kudus dalam bahasa Inggrisnya, yaitu cut above, yang artinya di atas rata-rata. Jadi, Tuhan Yesus memanggil kita untuk naik ke standarnya yang lebih tinggi. Seperti panggilan Tuhan untuk gereja, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan menginginkan manusia untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, untuk hidup di atas standarnya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terkadang, orang yang sombong berpikir bahwa ia dapat mencapai standar yang Tuhan tentukan. Tetapi sebaliknya ia tidak dapat mencapai standar Tuhan itu. Melainkan orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan dengan kerendahan hatinya, bergantung kepada Tuhan untuk setiap kehidupannya, baik suka maupun duka. Ia tetap bergantung kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Ia akan dibimbing dan dibina oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara, pertanyaannya kepada kita, mampukah kita hidup sebagai orang yang kudus? Pertanyaan ini bukan hanya tertuju untuk saudara, tetapi juga untuk saya pribadi. Dan silakan kita jawab dalam hati kita masing-masing. Apakah kita mampu hidup sebagai orang yang kudus? Di dalam Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tentunya di dalam ayat ini sudah sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana cara kita hidup sebagai orang kudus, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah, yang datang beribadah kepada Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas saja, tetapi itu adalah kunci bagaimana cara kita hidup sebagai orang yang kudus, yaitu kita harus mempersembahkan tubuh kita. Ini hidup saya Tuhan. Kita harus mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, di dalam Alkitab versi NKJ, ibadahmu yang sejati dikatakan reasonable service, artinya dalam jangkauan. Dalam arti lain, hidup dalam kekudusan, hidup yang dalam kemampuan yang dapat dijangkau kehidupan orang Kristen rata-rata. Sampai di sini sudah paham tentunya ya. Bagaimana cara kita hidup sebagai orang kudus? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu hidup dalam takut akan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 28, yaitu jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi di ayat ini sudah sangat jelas dikatakan bahwa kita harus mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah, dengan mempunyai rasa hormat dan takut, bukan hanya sekedar datang beribadah atau sebagai pencitraan untuk datang beribadah saja, tetapi pikiran kita di luar dari tempat ibadah. Yang kedua yaitu belajar firman Tuhan. Mengapa kita harus belajar firman Tuhan? Karena firman ialah ilham daripada Allah. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman ini bukan hanya tertuju untuk saudara, tetapi juga untuk saya. Bahwa firman yang daripada Tuhan itu untuk mengajar manusia, untuk menyatakan kesalahan manusia, untuk mendidik manusia, dan untuk mengarahkan manusia ke jalan yang lebih benar. Jadi firman itu adalah untuk mendidik orang ke jalan yang lebih benar, mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketiga, yaitu memperbarui pikiran dengan firman.
Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Jadi, kita belajar firman Tuhan itu, kita dapat pembaruan. Kita dapat membedakan mana yang baik untuk kita dan mana yang baik untuk Tuhan. Karena kadang, apa yang kita pikir baik untuk kita belum tentu baik untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang terbaik untuk kita manusia. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Dalam bahasa Inggrisnya, be transformed, artinya menyeberang dari dunia, naik ke tempat yang lebih tinggi. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa naik level atau standar yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu fokus pada karakter Tuhan dan bukan pada peraturannya. Seperti kalimat yang tertera di bawah ini. Law gives you the picture of holiness, but grace gives you the power to live holy. Hukum memberikan gambaran tentang kekudusan, tetapi kasih karunia memberikan kekuatan untuk hidup kudus. Kita masuk dalam kekudusan. Hidup kudus merupakan akibat perubahan status dari orang belum percaya menjadi anak Tuhan, dan menjadi dasar hidup orang percaya ialah orang yang sudah dilahirkan baru dengan benih kekal, yaitu firman Tuhan yang menguduskannya. Jadi sampai di sini sudah paham ya tentunya bahwa hidup kudus itu sangat berat, tetapi jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan untuk menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan akan membimbing dan menyertai kita. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah kita tangisi apa yang telah hilang daripada kita. Jangan pernah sesali apa yang di belakang kita. Bangkit, lihat dan syukuri apa yang masih ada saat ini. Shalom, terima kasih.